teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Christine di sini di dalam ibadah online. Adik-adik di rumah apa kabar? Tentunya Kak Christine harap semua yang di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, karena hari ini kita mau ibadah online, kita mau beribadah, adik-adik semuanya Kak Christine undang bangkit berdiri ya. Kita mau mulai ibadah kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, kita mau senangkan hati Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Kita nyanyi yang terutama di dalam hidup ini. Semua suaranya dibuka ya adik-adik ya. Nyanyinya yang keras biar kedengeran semuanya. dalam hidup ini yang terutama di dalam hidup
Bagus-bagus. Suaranya kedengeran loh. Cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Saya mau cinta Yesus. Adik-adik semua lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami ingin menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami selalu mencintai Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah pertemukan kami kembali di jam ibadah sekolah minggu. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah yang menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus. Semua suaranya dibuka, kita semua pakai gerakan. Sambung pujian kita, Yesus pokok. Semua pakai gerakan, semuanya semangat ya. Semua suaranya dibuka. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pasti
Yesus cintaku. Ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Kau cinta Dia. Yesus cintaku. Ku cinta. Kau cinta. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, semuanya keren-keren, semuanya semangat ya. Terima kasih loh adik-adik. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan lagu yang pertama tadi ya. Kita mau naikkan lagu yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama
semua lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada lagi yang lirik-lirik ya adik-adik ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh masuk ke dalam hati kami, tertanam dan berbuah dengan lebat di kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah online ini. Sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena meskipun ibadahnya hanya di rumah, hanya ibadah online, adik-adik semuanya beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan baik, memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti disenangkan dengan kesungguhan hati adik-adik semua di rumah. Terima kasih ya. Nah, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ibadahnya tetap sungguh-sungguh ya. Tetap dipersiapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan agar boleh tertanam dengan baik di dalam hati adik-adik. Hari ini firman Tuhannya tentang kesabaran. Kakak mau cerita tentang seorang bapak yang sangat setia kepada Tuhan. Lalu dia mendapat percobaan yang sangat besar di dalam hidupnya. Tapi dia tetap sabar adik-adik. Siapa ya nama bapak itu? Yang punya Alkitab di rumah, boleh nanti dibaca, dibuka Alkitabnya. Yang belum bisa baca, boleh nanti bisa minta dibacain sama mamanya atau papanya ya. Di dalam kitab Ayub. Nah, kakak mau cerita tentang seorang bapak yang namanya Bapak Ayub. Bapak Ayub ini siapa sih adik-adik? Bapak Ayub ini adalah seorang yang sangat kaya. Dia tinggal di tanah Uz. Dia punya ternak yang sangat banyak adik-adik. Kalau di Alkitab dijelaskan dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, Bapak Ayub ini sangat kaya adik-adik. Selain punya hewan-hewan ternak yang banyak, Bapak Ayub punya 10 orang anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Selain dia kaya adik-adik, Bapak Ayub ini juga sangat setia, sangat saleh kepada Tuhan, sangat taat dan menyayangi Tuhan adik-adik. Dia rajin beribadah, rajin mempersembahkan korban, dia setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sangat sayang kepada Bapak Ayub. Ya, pada suatu hari, Tuhan sedang mengadakan pertemuan dengan para malaikatnya adik-adik di surga. Lalu, tapi di antara semuanya itu ada si iblis. Lalu Tuhan bertanya kepada si iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Wah adik-adik, ternyata Tuhan selain sayang kepada Bapak Ayub, Tuhan juga sangat bangga kepada Bapak Ayub. Tuhan sampai bilang seperti itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik di rumah menjadi anak yang baik, yang setia kepada Tuhan, yang dengar-dengaran, yang bangga itu bukan cuma mama dan papa, tetapi Tuhan juga sangat bangga kepada adik-adik seperti Tuhan bangga kepada Bapak Ayub. Lalu kita lihat ya, iblis jawab apa ya? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut kepada Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya,
ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kata iblis, dia kan kaya, dia kan engkau berkati, pantas aja kalau dia setia, pantas aja kalau dia rajin beribadah, kata iblis begitu. Lalu Tuhan jawab, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lalu iblis pergi dari hadapan Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan iblis untuk mencobai Bapak Ayub tadi, adik-adik. Nah, kira-kira apa ya cobaan yang dialami oleh Bapak Ayub? Kita lihat ya. Ketika Bapak Ayub sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah budaknya. Dia bilang, Bapak Ayub, kita diserang, ternak-ternak kita semuanya diambil. Kata budaknya begitu. Semuanya budak-budak yang lain sudah mati, cuma tinggal aku yang masih hidup sehingga aku bisa ngadu nih. Wah, Bapak Ayub kaget sekali, adik-adik. Ternyata ternaknya semuanya diambil bangsa lain. Ternaknya yang tadi banyak banget itu loh, adik-adik, semuanya sudah hilang sekarang, sudah habis. Nah, lalu bukan cuma itu, adik-adik, tiba-tiba ada budaknya lagi yang lain yang datang. Bapak Ayub tadi ketika anaknya Bapak Ayub sedang berpesta di rumah anaknya Bapak Ayub yang sulung, tiba-tiba ada angin ribut yang sangat kencang sehingga rumahnya roboh dan anak-anak semuanya meninggal. Wah, Bapak Ayub sedih sekali, adik-adik. Anaknya yang tadi ada 10 itu semuanya meninggal, semuanya tertimpa bangunan yang roboh. Bapak Ayub sangat sedih. Bapak Ayub lalu mencukur rambutnya dan merobek jubahnya sebagai tanda kedukaan. Tapi kita mau tahu ya, adik-adik, kira-kira setelah Bapak Ayub mengalami semua hal itu, Bapak Ayub marah nggak ya sama Tuhan? Yuk kita lihat di Alkitab yuk. Nah, lalu berdirilah Ayub di ayat 20, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ternyata Bapak Ayub tetap setia, adik-adik, meskipun sudah diambil, sudah hilang semua hartanya. Lalu ketika Tuhan mengadakan pertemuan lagi di surga, iblis datang lagi kepada Tuhan. Tuhan bilang lagi sama iblis, kamu lihat nggak yang namanya Ayub itu? Kamu sudah ambil semua hartanya, tetapi dia tetap setia kepada aku, kata Tuhan begitu. Lalu iblis jawab apa ya, adik-adik? Kata iblis, itu kan baru hartanya yang diambil. Coba dong kalau kesehatannya, coba kasih dia penyakit, kata iblis begitu. Kira-kira dia masih mau setia nggak sama Tuhan? Wah, lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Bapak Ayub lagi, adik-adik. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk mengambil nyawanya Bapak Ayub. Nanti adik-adik bisa baca ya di Alkitab ya. Lalu Bapak Ayub kira-kira kena sakit apa ya, adik-adik? Wah, Bapak Ayub terkena borok. Enggak, adik-adik, borok itu dia Bapak Ayub gatal-gatal semua di badannya, dari ujung kepala sampai kaki. Semuanya merah-merah, gatal-gatal. Gatalnya tuh sampai gatal banget. Garuk terus, garuk sana, garuk sini. Wah, sampai karena Bapak Ayub saking gatalnya, dia ambil beling. Tahu gak adik-adik, beling pecahan kaca yang kalau di rumah misalnya ada gelas pecah, pasti mama papa bilang jangan deket-deket, nanti berdarah. Nah, tapi ini Bapak Ayub karena sangat gatal, dia pakai pecahan kaca untuk menggaruk boroknya, adik-adik, karena terlalu gatal. Sampai Bapak Ayub sedih sekali. Dia bingung, kok dia sampai sakit seperti itu, adik-adik. Tapi di saat itu juga dia juga tidak marah kepada Tuhan, adik-adik. Padahal istrinya Bapak Ayub bilang, udah kutukin aja Tuhanmu, tinggalin Tuhanmu, kata istrinya Bapak Ayub. Ngapain masih menyembah Tuhan? Kan kamu sekarang udah sampai sakit seperti ini. Tapi Bapak Ayub bilang apa ya sama istrinya, adik-adik? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya,
engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau terima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ada di dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ternyata Bapak Ayub tidak marah kepada Tuhan. Bapak Ayub tetap sabar, tetap bersyukur, tetap setia kepada Tuhan meskipun cobaan yang dialaminya sangat berat, adik-adik. Nah, Tuhan jadinya sangat sayang, tambah sayang kepada Bapak Ayub karena ternyata Bapak Ayub sangat setia. Lalu apa ya yang dilakukan Tuhan kepada Bapak Ayub selanjutnya? Selanjutnya Tuhan memulihkan keadaannya Bapak Ayub. Tuhan menyembuhkan Bapak Ayub. Tuhan juga memberkati Bapak Ayub berlipat kali ganda. Bapak Ayub menjadi sembuh, jadi sehat lagi, hartanya kembali, ternaknya jadi banyak lagi, Bapak Ayub punya anak lagi. Semuanya Tuhan berikan karena kesetiaannya Bapak Ayub, karena kesabarannya Bapak Ayub, dan ketaatan Bapak Ayub. Nah, dari cerita Bapak Ayub ini kita boleh belajar ya adik-adik, kalau Tuhan benar-benar sayang kepada orang yang mau setia, yang sabar, yang baik, yang dengar-dengaran. Nah, adik-adik, selain itu, kalau kita jadi anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, ternyata Tuhan sangat bangga loh adik-adik, seperti Tuhan bangga kepada Bapak Ayub, ya kan? Selain itu adik-adik harus berhati-hati. Tadi dicerita ada si iblis. Si iblis kerjanya tadi ngapain? Mengelilingi bumi, menjelajah bumi. Iblis itu kerja jalan-jalan, keliling-keliling menjelajahi bumi. Dia mau ngapain ya? Dia melihat mana nih anak-anak Tuhan yang kira-kira nih bisa jadi pengikutnya iblis, adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau marah-marah, adik-adik harus ingat, wah ada si iblis nih yang lagi ngeliatin aku. Kalau aku marah-marah, nanti iblis jadi mikir, wah ada nih pengikut aku satu lagi. Nah, adik-adik di rumah mesti tetap sabar, dengar-dengaran, jadi anak yang baik supaya Tuhan bangga dan supaya iblis gak punya celah untuk adik-adik menjadi pengikutnya iblis, adik-adik. Firman Tuhannya sampai di sini ya, adik-adik tanamkan di dalam hatinya adik-adik semuanya, dan jangan lupa tetap sabar, tetap setia di dalam Tuhan. Nah, nanti akan ada kreativitas untuk anak yang besar, dan untuk adik-adik yang kecil juga ada kreativitas nanti sama Kak Elis ya. Tapi sebelumnya kita ada ayat hafalan ya adik-adik, di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nanti lewat ayat hafalan ini untuk kakak-kakak yang besar juga ada kreativitasnya, nanti kita lihat sama-sama ya. Sekarang kita tutup dulu ibadahnya, kita tutup firman Tuhannya. Yang berdoa hari ini Sherlyn ya. Adik-adik duduknya yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Kita Sherlyn yang berdoa ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Engkau sudah berikan kepada kami. Karena kami sudah selesai beribadah, kiranya ibadah dan pujian kami berkenan kepada Engkau. Juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang telah kami dengar, supaya bisa tertanam di hati kami. Juga kami berdoa untuk Oma Gembala. Tuhan berkati supaya diberikan kesehatan untuk melayani Engkau. Juga kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya Tuhan pulihkan bangsa Indonesia supaya kami bisa beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, berikut kegiatan kreativitas kita minggu ini. Adik-adik kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben diminta untuk membuat tulisan ayat mas minggu ini, yaitu dari Roma pasal 12 ayat 12, menjadi kreasi yang menarik seperti contoh di samping ini. Tidak harus seperti gambar di samping, tapi adik-adik boleh berkreasi sebebas mungkin. Yang terpenting adik-adik melakukannya untuk Tuhan Yesus dengan sukacita ya.
Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Gambar ini boleh di screenshot saja untuk memudahkan membuat kreativitas. Berikutnya untuk adik-adik kelas Benyamin dan Yusuf. Adik-adik diminta untuk membuat rantai kesabaran dari kertas warna-warni seperti gambar di samping. Adik-adik boleh membuatnya menjadi gelang atau kalung ya. Semangat! Adik-adik pasti bisa. Tuhan Yesus berkati. Gambar ini boleh di screenshot saja untuk memudahkan membuat kreativitas. Hasil karya difoto lalu dikirimkan ke WhatsApp guru kelas masing-masing paling lambat hari Rabu. Terima kasih adik-adik semua.